Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Materi kita hari ini tentang field effect transistor atau FET. Ya, sering secara umum ya orang umum ngomongnya FET gitu ya. Ya ini juga transistor juga gitu ya. Transistor. Kalau minggu lalu ya yang kemarin sebelumnya BJT ya kan, bipolar junction transistor. Kalau hari ini kita akan bahas tentang field effect, ya, transistor yang menggunakan efek medan. Simbolnya sedikit berbeda, ya. Begitu pula penamaan notasi kaki-kakinya. Yang pertama ada drain. Ya, drain itu drain itu ya drain itu kayak tempat mengalir begitu ya. Ya, tempat mengalir dan kemudian ada gate. Ya, drain ini pengganti dari atau nama kalau di BJT itu kolektor. Kemudian gate ini adalah basisnya, ya, dan source ini di sini ini merupakan emitor, ya. Nah, disingkat G, D, dan S. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, gambarnya demikian ya. Panahnya juga sedikit terbalik ya. Kalau pada BJT, ya, panah itu ada di emitor. Ya, panahnya masuk atau keluar. Sementara kalau pada FET, ya, FET itu panahnya pada gate-nya. Entah itu masuk atau keluar. Nah, ini gambar ini ya menyatakan bahwa sedikit berbeda pada BJT. Ya. Kalau BJT kan di sini emitornya ini memang semikonduktor tipe N. Nah, basisnya satu blok ini kan semikonduktor tipe P. Nah, di sini pada FET berbeda. Jadi, ini N, kemudian ini diberi semacam tunnel, ya, semacam celah sempit, ya, untuk mengatur. Siapa yang ngatur? Yang ngatur adalah semikonduktor tipe B-nya. Oke, kita lanjut. FET itu perangkat unipolar, satu polaritas pembawa muatan. Merupakan kontrol tegangan, ya, tegangan gerbang mengalirkan arus. Impedansi masukannya tinggi, tidak ada penyimpanan operator minoritas, source and drain dapat dipertukarkan di sebagian besar aplikasi frekuensi rendah. Artinya ini bisa dibolak-balik. Anda lihat gambar ini, ya. Ini tidak ada faktor khusus yang membedakan. Nah, Anda lihat di simbolnya ini ya. D dan S ini tidak ada simbol khusus. Beda dengan BJT. Simbol khususnya pada E-nya. Ya, E itu merupakan tanda panahnya ya. Panah keluar atau panah masuk. Ya, jadi kalau BJT itu nggak boleh dipertukarkan.
Ya, kalau FET boleh pada frekuensi rendah. Aplikasi Anda aplikasi frekuensi rendah. Silahkan. Misalkan hanya switch atau apa semacam kendali ya, kontrol-kontrol yang frekuensinya cukup rendah. Nah, kurva dari keluarga drain ya seperti ini. Ini informasi untuk arus drainnya, ya, jadi yang sama seperti BCT, ya, pada FET, sumbu Y-nya ini menyatakan arus drain. Dan sumbu X-nya ini menyatakan tegangan drain source, tegangan antara drain dengan source. Ya, dinyatakan sedikit terbalik ya. VGS ya, V green source-nya itu 0 sampai dengan negatif, arahnya terbalik pada posisi di sininya ya, di FET-nya. Kurva drain dengan VGS sama dengan 0, arus drain akan maksimal di IDSS. Ya. Kemudian VP, tegangan pin off, ya. Saat VDS sama dengan VP, lapisan penipisan hampir tercapai. Dengan VDS lebih besar daripada VP, JFET bertindak sebagai sumber arus. VGS off ya, sama dengan main VP. Ya, pin off ini di sini ini ya, pada saat VGS 0, ya, maka IDS maksimumnya di sini. Ya, 0 atau berapa ini nilai yang bisa dicapai. Ya. Ya, pada VGS optimum misalkan 5, ya, maka akan dicapai arus ID senilai misalkan 10 miliampere. Oke, ini kurvanya. Nah, ini contohnya Anda sudah bisa perhatikan. VP sama dengan 4 volt, ya, ini VP-nya, Vpin off-nya, pertemuan antara ID dengan VDS, ini VP-nya, kemudian VGS-nya pada saat off, ya, nilai off VGS off-nya itu di sini, ya, di mana tidak ada arus sama sekali, maka VGS itu dinilaikan main 4 volt. Nah, pada saat arusnya konstan, nah VGS itu berada di negatif 1, main 1 volt. Wilayah ohmik, ya, VP memisahkan wilayah aktif dari wilayah ohmik. Wilayah ohmik adalah bagian yang hampir vertikal dari kurva drainase, ya. Drain itu pembuangan ya, drainase. Di wilayah ini JFET bertindak sebagai resistor. Kalau tadi ya yang sebelumnya kita bisa, jika VDS lebih besar VP, JFET bertindak bisa sebagai sumber arus. Nah, jadi JFET ini sangat fleksibel sekali, bisa dimanfaatkan berbagai macam, ya, berbagai kebutuhan rangkaian
aplikasi yang beragam. Ya, bisa sumber arus, ya bisa sumber hambatan, ya. Di sini wilayah hambatannya, penghambatnya, di mana VGS di titik ini ya, di titik yang besar ini. Ini kurva transkonduktansi. Ya, pada saat ID sama dengan IDS, kuadrat dari 1 minus VGS per VGS offset. Nah, ini grafiknya dinyatakan dari min 4 volt ya, sampai dengan 0 volt VGS-nya, maka akan mendapatkan ID itu dinyatakan grafiknya seperti ini. Ya, sebenarnya gambar ini untuk memudahkan melihat dari gambar ini. Ya, Anda kan gambarnya kan dibalik kan ya. Ini VGS-nya kan di sini. Nah, kemudian jadi melihat antara hubungan VGS dengan ID. Gambar grafiknya jadi seperti ini, gitu loh. Gate bias cocok untuk wilayah ohmik. Jadi kalau kita menggunakan gate sebagai bias, ya bias, di mana ini RG, kita memberi RG pada tegangan biasnya, maka VDD, ya, kemudian di sini ada RD, ID saturasi sama dengan VDD dibagi RD. Ya. Ya, jadi sama halnya dengan VDD, ya, dihubungkan rangkaian seperti ini, sama seperti pembagi tegangan. Ini rangkaian setaranya. Titik Q pada wilayah ohmik, ya, jadi pada saat ID saturasi, ya, titik angka di sini misalkan 7 miliampere. Kemudian VDD-nya berapa, ya, nilai drain common-nya. VDD itu apa? VDD itu ini ya. Nah, VDD-nya diberi ini angka berapa? 12, 14 dan lain sebagainya ya. Nah, di sini sekitar 17 atau 18. 17 mungkin. Ya, 17 volt. Nah, kalau kita tarik garis, maka kita dapatkan titik Q-nya, ya, wilayah ohmiknya di sini. Nah, kita nanti bisa tarik, nah, di mana VGS bernilai tertentu berapa begitu. Ya, titik Q pada wilayah ohmik kita tadi sudah pada VDD, di mana VDD ini dikaitkan dengan ID, I saturasinya, kita akan mendapatkan nilai Q. Bias pembagi tegangan, jadi pada saat kita memanfaatkan push dan pull R1 dan R2 untuk memberi tegangan pada gate, ya. Ini gate ini bisa cocok untuk wilayah aktif pada ID sama dengan VDD per RD plus RS. Ada satu hal yang Anda harus perhatikan, bahwa FET ini bisa diumpan dengan tegangan. Ya, gate-nya ini bisa diberi dengan tegangan.
berbeda dengan BJT ya, dengan transistor yang bipolar ya. Kalau bipolar ini kan mutlak harus diberi arus IB ya. IB harus diberi IB. Namun pada pada FET ya, ini diberi tegangan dia bisa sudah memberi efek ya, memberi efek, memberi dampak sehingga tegangan drain ke source ini bisa mengalir. VS sama dengan VG dikurangi VGS. Ya, Anda lihat bahwa di sini faktor pengaruh gate, ya, faktor pengaruh gate itu juga akan mempengaruhi pada pengaruh tegangan source. Ya, di IDQ sama dengan VG dikurangi VGS dibagi RS. Titik Q pada active region, wilayah aktif, ya. Nah, pada wilayah aktif kita akan mendapatkan nilai yang di sini, ya. Jadi pada saat TDD, ya, di mana tegangan cutoff kalau kita bilang pada BJT ataupun arus saturasi, ya, di sini namanya ID saturasi. Transkonduktansi menceritakan seberapa efektif tegangan gerbang dalam mengendalikan arus drain. Nah, ini dilihat Anda bahwa tegangan gerbang atau gate, ya, itu pengendalinya adalah tegangan. GM sama dengan ID dibagi VGS. Satuan umum untuk JFET adalah mikromo, ya. Itu merupakan satuan dari konduktansi atau yang lebih modern mikrosiemens. Ya, simbolnya seperti ini, mikro S, S-nya besar ya. Kalau S kecil apa? Second ya. Ini S Siemens, satuan dari mho, konduktansi. GM adalah slope dari kurva konduktansi. GM0 adalah nilai maksimum dari yang terjadi saat VGS sama dengan 0. Ini grafik dari transkonduktansi di mana sumbu X ini adalah VGS dan sumbu Y-nya merupakan arus drain. Ya. Jadi hubungannya transkonduktansinya seperti ini. Nah, jadi dari formula ini ya, kita akan bisa mendapatkan grafik seperti ini. Nah, grafik slope-nya nanti kan kita bisa ngetris berapa nilainya, GM-nya, dan seterusnya. Oke. Nah, pada penguat common source, ya, amplifier common source, sumbernya dari sini, ya. Common itu berarti bersama, source-nya bersama. Common source ini ya. Ini V-in masuk ke gate. Nah, kemudian ada push dan pull, ya, R1 dan R2. Nah, tegangan ini mendrive, menggerakkan, ya, menggerakkan arus drain, ya, arus drain di sini, ya, dengan source. Di sini arus drain, ya, akan terpengaruhi oleh RD. Ya, RD sama dengan RD paralel dengan RL. Ya, ini dengan ini, ya,
itu kita dapatkan hambatan paralel RD. Ya. A sama dengan GM kali RD. Untuk source follower, nah kalau tadi common source atau di mana drain follower, berarti kan yang diambil titiknya kan dari drainnya, sama seperti kolektor follower begitu ya. Jadi ngambilnya dari kolektor. Kalau dari source follower berarti ngambilnya dari source, ya, dari source-nya. Ini perhitungannya RS sama dengan RS, R-nya yang diletakkan pada source diparalel dengan RL, ya, R pada beban. Untuk rangkaian SUN analog switch, nah, Vin, nah ini dihubungkan Vout dengan Vin, nah, ini merupakan satu jalur, ya, satu jalur. Kemudian di sini VGS, ya, di mana Vin itu sangat kecil, ya, lebih kecil daripada 100 mV, dan RD, hambatan RD jauh lebih besar antara hambatan RDS. RDS itu siapa? R itu hambatan pada FET di sini. SUN ini, ya, SUN itu kan sebenarnya untuk salah satu bentuk sensor, ya, untuk mendeteksi arus, ya, misalkan. Jadi misalkan kita punya ini arus yang besar begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau menggerakkan arus yang besar? Kadang kita mengambil hubungan SUN-nya begitu, ya. Untuk apa? Ya, maaf, ini gambarnya. Nah, di sini ada beban, ya. Nah, arus yang besar ini, ya. Nah, kita bisa mengukurnya. Ya, kita bisa ketahui, kemudian kita bisa informasi tersebut mau kita apakan. Apalagi sekarang ada isu yang namanya IoT, Internet of Things. Penggunaan daya, ya, arus pada perangkat-perangkat, ya, yang dikendalikan pada jarak jauh, ya. Ini kita juga harus ketahui. Nah, teknik SUN ini, ya, teknik SUN ini untuk mengetahui tanpa harus berhubungan langsung dengan beban yang ada di sini, ya, tanpa hubungan langsung. Ya, ini kita bisa ketahui dengan cara merangkaikan secara SUN. Oke. Kemudian di sini ada seri analog switch. Jadi bentuk rangkaiannya seperti ini. Vin, kemudian Vout. Vin-nya pada drain. Source-nya dihubungkan dengan out. Kemudian di sini ada VGS. Ini mirip sama seperti saklar biasa, ya. Jadi, apakah Vin-nya on atau off? Nah, ini dikendalikan oleh VGS. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan multiplexer? Nah, apa sih multiplexer?
multiplexer. Multiplex itu menggabungkan ya, multiplex ya, banyak sumber menjadi satu saluran. Contohnya sinyal komunikasi. Ya, nanti kalau belajar di ambil mata kuliah telekomunikasi, ada yang namanya multiplex. Jadi kita itu sebenarnya kalau diilustrasikan, ini suara sumber sinyal telepon Anda, begitu ya. Ini si A, kemudian ini B, nah ini sumber sinyal Anda, kemudian ini ada C. Nah, ketiganya ini masuk ke dalam sebuah saluran. Nah, salurannya misalkan telekomunikasi kita pakai Telkom begitu. Jadi sinyal ini akan digabung bersama-sama, dibawa, dialirkan ke tujuan tertentu. Tuh, Pak, sekarang kan di sini ada yang namanya digital ya. Ini memang merupakan sinyalnya sinyal berupa digital. Ya, meskipun awalnya dari analog. Jadi dulu telepon Graham Bell itu awalnya dengan ini dicolokkan begitu ya. Nah, ini ada kabel, ada operator. Operator mencolokkan ke sini. Terus ada orang telepon lagi, saya mau disambungkan ke sana. Nah, ini operator mencolokkan. Karena sangat besar, orang nelpon kapan saja, ya kan. Ini kan makin kompleks. Nah, dibuatlah yang namanya multiplex. Sampai di tujuan ada yang namanya demultiplex. Dari satu, ya, jadi gelondongan besar, ya, kabel telepon itu dari Malang ya, ke Surabaya, itu merupakan satu gelondong begitu ya. Ya, ini sinyalnya orang-orang Malang, nah, ini masuk jadi dalam salah satu. Nanti di Surabaya demultiplex, dipecah-lecah lagi. Nah, di networking ya, di jaringan sebenarnya juga sama seperti itu. Disinilah perannya yang namanya router, ya, router. Juga di sini router. Ya, bertujuan apa? Nah, untuk multiplex dan demultiplex. Tujuannya kemana? Nah, dari mana? Ini masuk sama seperti saya sinyal ini. Saya menggunakan MNC. Jadi jalur ini menjadi jalur jalan besar, begitu ya. Dipakai bersama-sama. Nah, orang yang menggunakan jalur di sini juga sama juga yang lain. Nah, seperti itu. Nah, secara analog demikian. Ya, multiplex menggunakan FET ya, di mana gate-nya ini merupakan dari V1, V2, V3. Ya, tegangannya ini bisa naik turun kan begitu, dikendalikan. Ya, dikendalikan V1, V2, V3-nya. Nah, sinyal pengendalinya ininya ini nanti dikirimkan ke multiplex-nya. Jadi ketika V1 itu sinyalnya naik, nah, V2-nya 0, 0, nah, V3-nya 0. Nah, kemudian step berikutnya V1-nya 0, V2-nya naik, V3-nya 0. Step berikutnya ya, ini kalau saya tulis T1 ini katakanlah 1, 0, 0,
T2 0 1 0 T3 0 0 1. Sehingga ketika periode pertama ya T1, nah maka sinyal yang ada dari V-in 1 saja yang masuk. V-in 2 gimana? Terstop. Ya, terstop pada saat ini saja. 1 detik ini saja. Ya, tidak ada dari V2. Nah, ketika T2 V2-nya 1, ini baru masuk. Nah, masuk sebagai sinyal berikutnya. Nah, demikian juga pada saat VT3 ya, pada saat 1, nah, ini sinyal V3 pada saat T3 yang masuk. Yang V1-nya bagaimana? Terstop. V2-nya bagaimana? Terstop. Jadi T1, 2, dan T3 ya, itu urutannya sinyal dari V1, kemudian sinyal dari V2, misalkan begitu ya, dan T3-nya sinyal dari V3. Nah, informasi ini namanya sinkronisasinya, ini dikirimkan ke demultiplex, demux. Ya, ke demux. Ya, ke demuxnya sana untuk diterjemahkan kembali ya, dipecah kembali. Ini tujuannya kemana-kemana. Gitu. Jadi ini FET untuk rangkaian multiplexer. Tegangan yang dikendalikan resistansi bekerja dalam wilayah ohmik dengan nilai VGS antara 0 dan cutoff. Performa bagus untuk sinyal AC 200 mVPP peak to peak ya, atau kurang. Resistansi sinyal kecil RDS sama dengan VDS dibagi ID. Masing-masing operasi series dan shunt dapat digunakan. Ya, tadi sudah saya singgung. Kalau shunt untuk mendapatkan informasi arus, kalau seri untuk mendapatkan informasi tegangan. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di video ini, nanti lihat channelnya ini ya. Atau pada saat Zoom ini mungkin ada yang mau ditanyakan yang sudah hadir di Zoom. Sementara cukup, Pak. Oke. Ya. Tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada, bagaimana dengan Saudara Soraya? Selamat. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Pagi, Pak. Terima kasih. Sama-sama.